Yang kami hormati, setelah kita mendengar penjelasan dari tim rumus tadi dengan berbagai didukung dengan ibaroh dan juga marjek-marjeknya dari kitab-kitab yang handal itu, kami dari Pensasi bertanya kepada para mubahisin ini, para kiai, para mubahisin, apakah para mubahisin dapat menerima dan memahami penjelasan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara timbangan ilmu yang telah tadi disampaikan oleh tim rumus dengan ditunjang ibaroh yang sumber kitabnya jelas. Apakah dapat diterima? Ya, baik. Sekali lagi, apakah para mubahisin dapat menerima dan memahami penjelasan definisi atau batasan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut timbangan ilmu dengan didukung dengan ibaroh dengan sumber-sumber kitab yang sudah jelas tadi? Sekali lagi, dapat diterima? Sah? Makasih. Al-Fatihah. Alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muwaffiq lil muttaqin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya. Lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Deskripsi masalah zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan wifi. Hampir di setiap kantor, sekolah, pondok pesantren, bahkan rumah milik wifi dengan cara memasang IndiHome misalnya, dan membayar secara unlimited sebulan sekali. Agar tidak digunakan oleh sembarang orang, maka setiap wifi ada passwordnya. Pertanyaannya, apa pandangan mubahisin jika ada orang yang membobol password wifi dan menikmatinya tanpa izin? Langsung pertanyaan kedua enggak? Pertanyaan kedua ya. Yang kedua, bolehkah bisnis internet yang di dalamnya itu dan bahkan mendominasi permainan game online, judi online, pornografi dan sebagainya? Ini gimana? Dari deskripsi masalah ada yang ditanyakan, nanti saya kembalikan ke perumus. Apa langsung mau dijawab? Silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Bu, setelah menjawab ini saya mau pamit. Jelas, belum selesai nanti. Ini kembali kepada permasalahan pembobolan itu dikategorikan sebagai mencolong, mencuri, atau menggosok, atau wal ikhtiros, nggarong. Kita ambil dulu kesimpulan pertama, sepakati dulu apakah masuknya mau ke pencolongan, apakah penggosoban atau pengikhtilasan. Dikarenakan wifi itu sesuatu yang Goib. ada kuncinya. Ibarat kemarin yang lebih menjelok itu ada kuncinya. Pembobolan kunci itu termasuk gosok, pencurian atau ikhtilas. Ini ada perbedaan. Al-farqu bainal ghasab wal wasariqah wal ikhtilas. Al-ghasab an-nahbu akhdhu haqqil ghair bi ghairi haqqin dulman wa mujaharatan ma'a i'timadil quwwah wasyiddah. Kalau ghasab itu menghaki milik orang lain secara penganiayaan, dulman, tidak ngomong, tetapi mujaharah, ngedeng, orang umpet-umpetan. Kalau membobol password itu umpet-umpetan apa?
Mut-mutan berarti itu kosong. Yang kedua as-sariqah, ahdu haqqil ghairi bi ghairi haqqi zulman ma'al khufyah, memiliki mengambil hak orang lain tanpa haknya secara zalim disertai dengan al-khufyah. Cara gue apa ya? Umpetan. Itu as-sirqah. Kalau ikhtilas ahdu haqqil ghair bi ghairi haqqi zulman ma'itimadil harab, memang ingin membobol. Itu namanya ikhtilas. Ingin memiliki hak orang lain secara penganiayaan, nganiaya zulman dengan ada i'timadil harab. Memang garam bobol, niat bobol password wifi-nya si A. Ghosab tidak masuk, sirqah tidak masuk, yang masuk ada al-ikhtilas, adanya i'timadil harab. Pancing harap nyolong pusing lah, layu aja keton. Ikhtilas namanya. Pembobolan semacam itu, maka kalau kita apa pandangan sekarang wal basol dinikmatinya tanpa izin, pandangan tanpa izin ya tetap haram, tidak boleh. Itu sebuah antara ghosab ya haram, sirqah ya haram, ikhtilas juga haram. Semuanya haram, tidak boleh. Apalagi punya lembaga kayak SMKN Malik Banjarsan pegawai diboboli. Sidane disotaken anak. Niat soda. Itu mungkin menurut kitab apa namanya? Katengatus Syadidah. Tuh. Haram enggak boleh. Menikmati tanpa izin yo. Mbon, nggih. Alhamdulillah ini ada jawaban walaupun tadinya ada pertanyaan dari Kiai Novi, pembedaan dari syariko ghosab. Mungkin ada yang lain. Ya, Pak Kiai Salim Banjarsari juga. Ya, jelas Pak. Apa pandangan koalisi jika ada orang membobol? Kalau didefinisikan yang tadi, saya justru memilih yang syarikoh gitu loh, mencuri. Kalau diartikan sebuah ngerampok atau apa jenengan ngerampas atau garong, itu enggak. Itu modelnya kalau garong atau membajak atau ngerampas atau nyopet itu andalannya lari, jadi terang-terangan terus ambil dengan gerakan cepat, kalau ketemu lari gitu loh. Nah ini lari kemana? Modelnya di ruangan tertentu dia itu nggak mengandalkan lari, modelnya curi lah. Jadi dia sembunyi, mengambil hak orang lain secara zalim, secara aniaya. Dia kemudian bedanya dengan ghosab, tidak terang-terangan gitu loh, tidak mengandalkan lari dia itu. Oh, kecuali kalau sudah ada tim cyber, memang nanti juga lari. Tapi kan maksudnya mengandalkan i'timadul harbi itu spontanitas gitu loh. Jadi teknisnya kalau menggarong atau nyopet, begal, itu teknisnya, mekanismenya itu memang ini kalau orang nek ketahuan pasti melayu gitu loh. Rata-rata seperti itu. Tapi kan biasanya terkoordinir, ono balat-balat nemburi sekitarnya. Kira-kira jadi ya memang nek ora uli ya bener lah, haram ya. Cuma kayaknya nyolong sing pas iku. Syarikoh gitu loh. Kalau menurut saya. Tabile jenengan iku lho. Tabile nyolong. Penguatan syarikoh, tapi takbirnya sama dari Pak Kiai Novi yang tadi ada perbedaan. Mungkin yang lain, mangga. Yang lain. Iya ya. Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Kiai yang Nah, iya. itu kan kalau syarikoh itu kan Mengambil hak orang lain. dalam bentuk mal gitu kan. Nah,
Mal. Ya kayak gini ya. Berarti ini di apa? Dari mubahisin dikembalikan tim perumus masalah deskripsi masalahnya berikut. Apakah bisa masuk kategori mal gitu kan ya? Ya bisa aja. Coba ya. Kan ada istilah mal, ada mutamawal. Kalau setahu saya di fikih-fikih itu, kalau mutamawal itu satu yang bernilai mal. Contoh lah ya, satu biji jagung gitu ya. Itu mutamawal, berpotensi nanti bernilai mal gitu, maliyah, harta. Jika dikumpulkan menjadi beberapa biji sampai 1 kintal, itu baru mal. Tapi kalau masih biji saja itu potensi jadi mal. Lah kalau data gitu ya, data wifi itu kan isinya adalah data internet gitu kan ya, atau manfaat gitu loh. Kalau istilah fikihnya adalah manfaat untuk bisa mengakses internet gitu kan, yaitu manfaat. Hak itu kan ada hakul ain wal manfaat, ada hakul manfaat saja. Contoh misalnya seperti kita menyewa motor ya, itu milik orang lain, barangnya milik orang lain, manfaatnya milik orang lain, kita bayar, kita beli manfaatnya saja selama waktu yang kita tentukan. Nah itu manfaatnya. Jadi kita itu beli manfaatnya, ya akses internet itu juga mal termasuknya. Mungkin mau mendefinisi pembobolan itu apakah menjadi gosor, apakah menyolong, apa ikhtiras. Ini ada konsekuensi hukumnya. Kalau gosor itu tidak ada potong tangan. Ya. Kalau sirko ada potong tangan, atau ikhtiras ada potong tangan. Ini apakah pembobolan wifi itu sampai 1 nisab tadi potong? Kamu mana datanya? Berapa? Itu sirko nanti maksudnya. Makanya ini ngomong karena gosok, sirko apa ikhtiras. Kalau saya gosok aja, jangan sirko, sebabnya ada masih hukum dari pencurian. Kalau gosok tidak ada, paling pengembalian. Uang berapa kamu? Download film porno? Berapa nih? Harganya dibilang 1 GB soalnya dihargakan. Oh belum. Oh 20.000. Sini 20.000. Itu gosok maksudnya. Kalau sirko terlalu jauh. Ini saya itu aja. Enggak, kalau menanggapi dari 2 jawaban Pak Kiai Novi sama Pak Salim itu hampir sama, cuma di sini ada bahasa konsekuensi daripada mencuri dan gosok. Tapi kalau keharamannya, kalau bahasa keharamannya sama kan, dihukumi haram. Cuma barangkali ada yang punya inisiatif jawaban yang nantinya kalau saya waktu dulu di pesantren ada bahasa wa ulima ridho, barangkali ada yang kayak gitu. Enggak, masalahnya Pak Kiai Lukman punya wifi kalau dipakai sama saya itu ridho gitu loh. Barangkali ada yang punya jawaban wa ulima ridho, monggo. Kalau dari 2 jawaban tadi tentunya bahasanya haram. Monggo yang lain, Pak Marican ya. Pakai Tobrodi monggo. Mik Pak Salim. Ini yang depan. Kita ngambil dari Buhiyatul Mustarsidin, halaman 126, juz pertama, juz awal. Nah ini seperti rekan-rekan ketahui, ikhwan-ikhwan ketahui bahwa Buhiyatul Mustarsidin itu kitabnya mujmal, perkumpulan dari beberapa furu'nya yang mana dikumpulkan dalam sebuah kitab Buhiyatul Mustarsidin. Di sini banyak sekali masail, di antaranya di sini masuk kategori ma yahrumu minal
Jadi seandainya ada dua versi, dalam arti kita mengambil berarti ada yang diambil, kita menjual berarti ada yang dibeli. Nah, seandainya sesuatu tersebut itu mubah, itu halal. Kullu muamalah fa in alima aw dhanna an akhidahu yasta'milu fi mubah, maka jawabannya halat hadil muamalah. Seandainya sesuatu tersebut diyakini dan digunakan dalam porsi haram, konteks haram, dalam hal ini pertanyaannya membobol ya, membobol password. Nah, seperti tadi pendapat-pendapat dari rekan-rekan, ada kita memasukkan di sini wa in dhanna annahu yasta'milu fi haramin, membobolkan tanpa izin, membobol password dan sebagainya. Seandainya yang kita gunakan itu sesuatu yang haram, maka hurimat hadhil muamalah. Jadi pertanyaan sih sama, ini membobol memang konteksnya gosop atau memang syarikoh? Ya, ulangi, itibarnya ulangi. Yang kedua kayaknya. Coba ulangi tabirnya. Kayaknya itu jawaban dari yang kedua. Ya. Gak ada pembahasan dengan pembobolan. Fa in alima aw dhanna an akhidahu yasta'milu, seperti kita mengetahui atau menyangka bahwa yang kita ambil itu digunakan sesuatu yang mubah, itu jawabannya halat hadhil muamalah. Lah kebalikannya wa in dhanna annahu yasta'milu fi haramin, seandainya kita menyangka membobol ora udi gitu kan, wong nyolong password, itu dalam kategori haram, maka jawabannya hurimat hadhil muamalah. Iya. Nah, ini pertanyaan 1 sama 2 mungkin berhubungan lah. Gimana tergantung. Enggak masalah ya. Terima kasih Pak Ketodroni. Dari kayaknya malah belum saya lemparkan, sudah pengok-pengok itu pertanyaan yang kedua gitu kan. Barangkali Pak Yanopi mau menyangkal dari barusan, monggo. Ya. Kita sepakati ini masuk ke syarikoh atau gosop? Gitu. Pembobolan itu termasuk syarikoh, gosop atau intilas? Ya, saya kembalikan kepada. Nek siki mah cepet, mau kan nganu dawa pembahasannya. Ya sekarang masalah wifi ini kita dasari pertama bahwa harta itu ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk manfaat, ada yang berbentuk ikhtisos dalam kitab-kitab fikih, ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk manfaat, dan ada yang berbentuk ikhtisos. Maka kalau orang punya karya itu tidak boleh memfotokopi, itu bagian dari hak ya, karena walaupun itu bukan berbentuk materi, tapi itu adalah sebuah karya yang nanti masuk dalam salah satu dari bentuk mal ya. Itu namanya hak cipta. Kemudian yang kedua tentang masalah takrif, ini tahu. Saya tadi mencari pengertian gosok itu yang mujaharotan, itu yang secara lughat. Kalau yang secara syara itu ala haqqil ghairi udwanan, ala haqqil ghairi udwanan, al istilah ala haqqil ghairi udwanan. Kalau kita mau memahami secara rinci bahwa menurut saya, pandangan saya bahwa wifi ini masuk dalam kategori gosok karena jangkauannya ini lebih umum dari sekedar mencuri, juga lebih umum dari sekedar muharabah ataupun bahkan ikhtilas.
Jadi syarikoh itu juga bisa dikatakan gosok, tapi dalam kadar tertentu ini nanti bisa dikatakan syarikoh karena harus memenuhi persyaratan. Satu, mencuri di tempat hirzi mislihi, tempat penyimpanan harta. Kedua, mencapai batas-batas nanti akhirnya dipotong tangan, itu pun ada syaratnya. Kemudian mujaharatan itu terang-terangan, kalau yang muharobah itu juga masa wifi terang-terangan kan juga ya, malah memperuntukkan. Atau yang terakhir begitu juga dengan ikhtilas. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau ikhtilas kan au muta'ammidal haram, malah isbar nyolong terus lanjut. Jadi wifi masa lanjut kan malah repot. Nah, atau jahdu amanah, berkhianat. Jadi gosok ini cakupannya luas, ya, lebih luas dari sekedar syarikoh, karena syarikoh ada syarat-syarat tertentu, lebih luas daripada sekedar ikhtilas, karena ikhtilas mengambil terus lari. Begitu juga muharobah. Muharobah itu mengambil tapi tidak di tempat hirzi mislihi, tidak di tempat penyimpanan. Itu namanya muharobah. Jadi kalau melihat skema atau dari wifi ini, menurut pandangan saya pribadi, ini yang lebih tepat ini gosok. Karena kalau syarikoh itu kan ketentuannya ada ketentuannya lebih spesifik. Li'annahu in akhodahu min hirzi mislihi khufyatan fa huwa syarikotun min hirzi mislihi. Mungkin bisa ditampilkan sebarunya. Coba aku ya. Ya. Kalau definisi gosok dibahas ada yang mungkin bisa dimasukkan kategori syarikoh. Karena mujaharah tadi secara lugas gitu ya. Ya. Definisi secara lugas. Ya. Saya kira perlu diteliti lagi lah Pak Perumus ya. Itu Gimana? bukan secara definisi itu, secara penuh, secara istilah itu. Secara istilah, definisi secara istilah yang membedakan antara gosok dengan syarikoh itu justru mujaharah sama kufiyahnya itu. Ini saya punya Tifikul Manhaji al-istilah ala haqqil khairi udwanan, Fathul Qorib al-istilah ala haqqil khairi udwanan. Di dalam al-fiqhu al-islami al-istilah ala haqqil khairi udwanan. Ini legasinya sama semua ini gosok. Wasyar'an. Ya itu kan menguasai istilah al-haqqil khairi udwanan. Ya. Udwanan itu kata lainnya adalah dolim itu. Iya, apa Ya. mujaharah? Ya dalam referensi yang lain mujaharatan itu yang kemudian menjadikan pembanding dengan syarikoh, justru itu perbedaannya di situ. Kalau syarikoh itu fihir zinisli ini juga menjadi pertimbangan loh. Ya. Iya. Kalau dalam konteks wifi internet itu kan fizimisli, di mana enggak fizimislinya? Yang kedua syarikoh itu harus berupa harta loh, sampai lihat. Loh, apa yang tidak bisa dikatakan harta? Itu kan data. Harta materi. Loh, Monggo. mana yang mengatakan harta materi? Mungkin untuk ketentuan-ketentuan seperti zimisli, almaliyah itu untuk iqamatil haid, tidak untuk menentukan suatu kasus ini syarikoh atau gosok. Cukup meninjau definisi antara syarikoh dan gosok. Nah, adapun persyaratan yang tadi perumus dia mengatakan harus hirzi misli almaliyah itu bukan untuk menentukan ini gosok atau syarikoh, itu untuk iqamatil haid. Yang saya pahami dalam kitab Al-Muqtamad karangan Syekh Az-Zuhaili, wa yushtaratu fihi li iqamati hadis syarikoh asyurut Italia. Apa ada? Apa ada? Almaliyah akuba istimal milkul ghair, terus amil utamil ghair. Nah, ketentuan ini bukan untuk menentukan suatu masalah ini syarikoh atau bukan, tapi untuk iqamatil haid. Artinya spesifikasi syarikoh itu seperti itu. Spesifikasi syarikoh, bukan untuk menentukan. Supaya saya tidak mempermasalahkan. Makanya saya tadi membawa 3 ibarat. Ini versi ini semuanya udwanan. Ini mohon maaf. Makanya saya kuatkan lagi di sini di dalam di
dalam kitab Hasyiata Kulyubi wa Umairah juz 3 halaman 27 Al-Maktabatus Samilah wa yadkhulu fihi aidan asy-syarithah wa ghairuha. Gosok itu termasuk syarithah dan macam-macamnya, karena dikatakan syarithah bisa in akhadahu min hirzi mislihi khufyatan. Bisa gosok itu termasuk dikatakan muharabah au mujahalatan fi sohro'a, jadi tidak mengambil di hirzi mislihi terang-terangan, au muta'ammidal harab, mengambil terus lari. Ini dikatakan gosok itu juga masuk dalam ikhtilas. Jadi kita ambil yang umum, bukan yang mensertifikasi dari ketentuan-ketentuan ikhtilas ataupun muharabah ataupun ikhtilas. Jadi saya mengambil yang umumnya saja gosok, karena kalau dikatakan syarithah ya bisa, tapi ketentuannya kok kecenderungannya lebih kepada gosok, karena bisa dikatakan syarithah kan harus memenuhi persyaratan yang kan spesifikasinya ada. Sementara kalau orang ngambil wifi itu kan boro-boro 1 giga, kadang cuma sebentar toh kemenangan langsung diganti password baru berapa KB itu. Kan kalau nilai ruginya kan baru berapa ribu. Masa itu syarithah? Tapi untuk syarithah itu tidak mengharuskan satu nisab. Ya satu nisab itu hanya untuk persyaratan informasional. Yang kedua itu yang dimaksud malun di situ memang menurut saya itu harta benda, itu yang diambil syarithah itu harta benda, materi, kasarnya ngomongin materi. Kalau syarithah itu lebih mengarah kepada materi. Tapi kalau gosok itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk manfaat, bisa berbentuk ikhtisos. Jadi ya itu sih. Jadi semuanya sepakat haram, cuma versi pemahamannya saja kategorinya masuk mana. Kalau saya lebih ikhtiar kecenderungannya ke dalam gosok, karena pengertiannya lebih umum dari sekedar syarithah. Kalau syarithah itu yang dimaksud mal itu yang mal materi. Sementara dalam wifi ini saya kira bukan materi, tapi manfaat. Gini. Enggak. Lihat tadi ya, definisi syarithah itu kan hakil, bahasanya itu hak gitu, bukan mal. Jadi memang hak orang lain kita ambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan hak itu mencakup manfaat termasuknya berupa ain, berupa ikhtisos yang tadi kemudian dikatakan Pak Rumus. Nah itu kan ibaratnya dia umpama kesulitan mengistilahkan akses internet adalah mal, yang mana itu kan manfaat apa sulitnya kita kategorikan sebuah mal. Ya, ya maksudnya betul. Ya, oke lah. Maksudnya dari sisi syarithah ini yang masih saya belum setuju itu ada kata-kata hirzi mislihi. Jangkauan internet, ya. Hirzi mislihinya internetnya di sana misalnya. Mohon maaf. Ini kita bisa menjangkau di sini. Ya sekitar 10 meter lah katakanlah. 10 meter. Tapi kan dia itu kan pasang IndiHome contohnya. IndiHome. Nah itu Yang saya tanya nih, yang namanya hirzi mislihi siapa sebenarnya? ya, itu makanya yang dinamakan hirzi mislihi ada sebuah simpanan sepadan untuk sebuah penamakan. Motor sobakan garasi dikunci gembok itu namanya hirzi mislihi. Itu pasal itu dinamakan hirzi mislihi. Dari segi kode jangan dibahas masalah hirzi mislihi, itu sebuah penyimpanan kode. Ya sama saja, mau motor, mau wifi, mau apa, kalau sudah hirzi mislihi dibobol namanya gosok atau mencuri atau ikhtilas. Itu aja kok repot. Jadi Pak Rumus ini kayaknya lebih spesifik lebih spesifik masalah ini, masalah hukumnya. Kalau sepakat hukum, kalau melihat pertanyaan kayaknya lebih cenderung hanya ditanyakan boleh dan tidaknya, kan gitu. Kalau tidak boleh berarti ada unsur haram. Saya kalau
Justru saya yang tawarkan Pak Prumus, ada enggak yang saya sampaikan tadi? Pak Kiai punya wifi, saya pakai, tapi saya punya don sama Pak Kiai itu ikhlas, ridho gitu kan. Barangkali ada yang di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Fatawi Al-Fiqhi Al-Kubro juz 4 116 bahwa ketika kita ada persangkaan bahwa orang yang kita ambil, orang yang kita manfaatkan barangnya itu ridho, itu diperbolehkan. Itu namanya konsep dalam fikih ulima ridho. ya, Itu kan poin kedua, tafsir. Saya begitu. Iya. Tafsir seperti yang Bapak Novi tadi katakan di SMK, balik yang budaya brol lah, sapa baik. Itu namanya ulima ridho. Yang pertama, jadi sebetulnya konsepnya itu tafsir. Satu boleh kalau memang ridho, kalau enggak itu harus ganti rugi. Yang kedua boleh walaupun enggak ganti rugi, yang penting pemiliknya ada indikasi boleh, memperbolehkan. Oh, ngerti, mungkin dulu mungkin tidak ada password. Itu kan salah satu bentuk daripada kebolehan bahwa pemiliknya memperbolehkan untuk wifi tadi. Ya, contohnya kepada khosab, ma'fihi al-ismu wal iman, wa huwa ahlul ma'il ghaib, wal mustamma wal namzan, wa huwa alladhi yuqabalu bimatin ayatahu qimah. Yang kedua, ma'fihi al-ismu minal iman, orang ngakui dosa tapi orang ngakui, wa huwa ahdu ihtisasil ghaib kajil maita amdan. Ada orang ngakui orang dosa, wa huwa ahdu malil ghaib yadhunnuhu maluhu ma'ala isma'i waladiman, wa huwa ahdu ihtisasil ghaib yadhunnuhu ihtisasuhu. Hikmah standar aja orang, bukan dosa. Kalau yang pertama yang jelas ada tafsir. Yang pertama itu tidak boleh. Kalau saya cuma sekedar ibarat sore itu saya ada Darul Ifta mengatakan makhluk istidam di internet asal wifi duna ibni sohib, saya ada ibarat sore. Cuma kan ini konsep daripada apakah itu kecenderungannya ke syariah atau ke kosong. Kalau memang tidak ada titik temu, ya maka baik itu dikatakan syariah ataupun gosok, maka itu tidak diperbolehkan tanpa seizin. Sarannya harus istiqlal, minta maaf, kalau enggak mungkin harus ganti rugi. Kedua, boleh kalau memang ada indikasi ulima ridhohu di mana pemiliknya memperbolehkan untuk menggunakan wifi tanpa adanya izin. Demikian. ya, cukup jelas. Jadi jawabannya kalau pakai yang pertama ya. Pemahaman Malik tentang ulima itu sebab kenyataan masyarakat kadang-kadang di awal nangani kita diperkirakan sing duwe itu tapi bahasa wisata gawa kadang-kadang mandan gendeng. Di satu sisi perkiraan kerja itu tapi ternyata anu orang itu penjelasannya tidak kepikun. Nggih, kedan jaluk istiqlal yai. Jaluk halal, orang ridho. Nek mboten ridho berarti haram. Memang ada versi dua. Kalau wa'u lima ridhohu, ini jawaban Pak Kiai Prumus tadi. Kalau wa'u lima ridhohu berarti nanti jawas boleh. Kalau nanti donnya sangat besar, kok si pemilik password itu tidak mengizinkan, maka dihukumi haram ataupun harus mengembalikan ataupun kalau menempuhi kayak gitu. Jawaban yang pertama nanti bisa dikategorikan gosok ya Pak Novi ya. Dan kalau Pak Salim itu syarikoh. Yang ketiga yaitu tafsil antara wa'ul lima ridhohu. Itu pentas mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mubahisin yang kami hormati,